Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang melihat video ini. Oke, langsung saja di sini di depan sudah ada tampilan awal untuk pembukaan aplikasi atau software logo versi 8 Soft Comfort. Ini adalah awal pembukaannya seperti ini. Di sini kita akan memperkenalkan bagaimana awalan untuk software logo 8. Di awal di sini ada menu file, ada menu edit, format, view, tools, windows, dan help. Lalu di bawahnya ada new, terus ini adalah gambar functionnya untuk new, ini open, dan yang lain masih belum bisa. Dan yang ini adalah untuk dari logo ke PC, ini untuk konten sensitif. Di sebelah kiri ada tools, ada instruction. Ini masih kosong karena di bagian diagram editornya masih kosong. Lalu di sebelah kanan ada network project yang juga karena belum tersambung apapun masih kosong. Oke, kita kembalikan ke diagram mode. Di posisi awal kita coba new-nya. Kalau kita untuk kedepannya dimanapun kita akan mencoba untuk ladder diagram LAD. Terus ini untuk new, ada FBD juga ada UDV. Terus ada open adalah untuk membuka program-program terdahulu, close all, save. Ini untuk menutup semua, save untuk menyimpan file yang udah kalian kerjakan, save as. Lalu ada pack setup, ini masih hitam semua karena belum ada. Resensi file ini adalah berhubungan dengan file yang pernah dibuka. Lalu ada diedit, semua masih hitam karena belum ada apa-apanya. Nah, ini untuk view, ini untuk menutup dan membuka bagian-bagian apa aja yang penting. Contoh, ini ada info Windows, kebuka. Status bar tadi menghilang, kita lagi status bar. Lalu ada tooltips. Tooltips tidak ada pengaruhnya. Lalu diagram menghilang. Nih, ini menghilang kalau kita itu. Lalu toolbar, jangan sampai kalau toolbar itu yang pentingnya tree. Ya, tree tahu sendiri, tree yang bagian sebelah kiri. Oke. Ada, balik lagi. Tree yang ini tree. Yang menghilang. Oke, terus transfer hanya nanti ke PC itu logo, yang lain belum bisa, Windows dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai di bagian pertama terlebih dahulu, file new dan ladder diagram. Oke, ini tampilannya ladder diagram seperti ini. Dia panjang sekali. Ini udah tampilan sebelumnya, settingan yang sebelumnya. Terus di bawahnya juga ada, di atasnya juga ada. Kita mulai dulu terlebih dahulu yang file. File yang penting nanti adalah di save dan di properties. Kita buka di properties terlebih dahulu. Oke, di file properties di sini di logo setting itu ada offline setting dan online setting. Online setting tidak akan saya bahas karena dia berhubungan dengan penyambungan PLC dengan penyambungan komputer dengan logo, dan dia biasanya disertakan dengan IP address dengan kabel RJ45. Tidak perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Kita jelaskan pertama di offline setting. Di offline setting, IP ini untuk menyeting si logonya. Ini awalnya nggak perlu diisi sih sebetulnya, kayak gini dulu aja. Nah, yang penting itu yang ini, dua ini harus terchecklist untuk bisa digunakan kalau di Factory IO ataupun nyambungnya di langsung ke logonya. Dan nggak ada masalah. Nah, hardware type ini untuk pemilihan, ini ada banyak, ada yang OBA0 dan sebagainya. Ini bisa nanti dipelajari sendiri di komputer masing-masing. Oke, kalau kita biasanya adalah 8.4. Nah, di sini banyak settingannya, banyak pilihannya, tapi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini hanya setting-setting aja. Yang penting di logo setting itu adalah ini. Nah, di sini pelabelan untuk input dan output.
Di sini di pengenalan logo fisik itu hanya ada input 1 sampai input 8. Penambahan input 9 dan sebagainya itu bisa menggunakan ekspansi. Bisa menggunakan tambahan ekspansi. Nah, outputnya sendiri pada logo itu hanya ada 4. Untuk menambahkan tambahan output menggunakan ekspansi. Berikutnya yang input lain itu ada NI atau network input. Biasanya ini digunakan untuk tersambung dengan jaringan. Kalau di Factory IO itu adalah inputan dari virtual, baik dari sensor ataupun dari tombol. Itu NI, banyak sampai NI 64. Terus ada juga NAI. NAI ini adalah network analog input. Ini biasanya digunakan untuk sensor atau inputan yang dia menggunakan analog. Lalu ada lagi AI atau analog input, hanya ada 8. Nah, pada dasarnya untuk fisik logo itu juga ada analog, juga ada digital. Tapi fokus kita nanti adalah di digital. Lanjutkan ke output. Di sini juga ada AKI 1. Berarti inilah adalah analog coil 1. Kalau key itu diibaratkan atau dinamakan menjadi coil. Nah, ini ada X1 sampai X64. X saya masih belum pakai. Kalau X yang saya tahu itu memori, tapi di sini sepertinya ada memori sendiri ya. Ini ada memori sendiri. Nah, N key itu network coil. Ini digunakan biar tak terlihat di simulasi. Ya, di simulasi di Factory IO N key. Nah, di sini ada juga memori sendiri atau coil yang tak tampak. Ada banyak. Sampai 64 memori. Nah, AM adalah analog memori, sama seperti memori tapi dia digunakan khusus untuk analog. Oke, itu untuk labelnya. Yang lain ini ada program password tidak, power on tidak, message text tidak. Oke, mode express. Oke. Enggak ada, langsung aja di oke. Oke, untuk properti sudah. Untuk save ini harus sering-sering. Save as itu untuk membuat namanya berbeda. Edit. Nah, undo itu untuk mengembalikan ke yang salah. Kalau redo itu kalau merasa bahwasanya salahnya itu ternyata adalah salah, berarti kesalahan tadi adalah salah, bukan yang benar. Delete seperti biasa, delete. Contoh ini belum sampai ke sini. Ini taruh ke sini. Oke, setelah itu di delete bisa. Delete menghapus. Cut itu ya seperti biasa, cut dia menghapus tapi bisa untuk ditempel yang lain. Copy seperti biasa adalah copy, paste adalah paste. Nah, kalau ini ada beberapa contohnya seperti ini. Kayak gini, lalu di blok, terus align itu adalah untuk memposisikannya, bentar. Ini memposisikannya standar seperti kayak gini ya. Jadi biar terlihat lebih baik. Terus ini select all semua, ini go to block. Nah, ini kan Ctrl A itu untuk space semua, Ctrl G itu mau kemana kita. Contoh yang di sini ada di sini. Nah, kita mau tadi go to block yang break kontak lah, dia akan diarahkan ke sana. Ini akan mengarahkan kita lebih cepat daripada kita nyekrol ke atas dan ke bawah lebih lama. Oke, saya delete dulu. Terus input output names tadi sudah ada di bagian input output name, ada di bagian tadi di sini. Tadi kan nggak bisa. Oke, dia harus di close yang tadi ya, input atau output name. Block properties tinggal nanti diisi apa, tinggal nanti apa yang dipakai. Oke, tadi kelupaan print to fork, send to back. Ini ya seperti kalau di Word itu menampilkan dia yang paling depan, kalau send to back berarti dia menampilkan paling belakang.
Oke, lanjut ke format. Ini ada font, ada format grid, nggak begitu pengaruh. Ini hanya untuk tulisan. Terus view tadi juga sudah. Ini zoom in dan zoom out. Ini ada tools. Nah, ini yang lumayan agak banyak. Kalau ini sebetulnya hanya PC to logo, ini untuk transfer. Nah, kalau di sini ada di sini, ini PC to logo. Ini untuk transfer. Nah, kalau ini dari programnya logo ditransfer ke PC. Ini untuk menjalankan logonya, ini untuk menyetop. Ini menjalankan agar logo jadi menyala. Kalau ini untuk men-stop logonya untuk berhenti. Itu ada di tools. Oke. Yang lain tidak perlu saya jelaskan lebih panjang, silahkan dicari terlebih sendiri. Lalu simulasi. Nah, di sini ada simulasi untuk ngecek apakah betul memori, terus kontak itu sudah benar atau belum. Setelah ini akan coba kita jalankan untuk memorinya. Terus Ethernet connection tidak. Nah, di tool ada juga option yang jadi peraturan pertama. Nah, kalau bisa ini default editor. Ini pas awal buka itu sudah di LAD editor. Kalau pas install pertama kali mesti ini. Terus dibuka LED editor. Lalu ada juga yang tampilannya kecil. Dia harus diperbesar menggunakan ini. Kalau ini dibuka, dia harus direset terlebih dahulu. Yang lain sepertinya nggak begitu banyak. Oke, di Windows nah kayak gini ini bisa menjadi dua. Ini mau dipakai apa? Terus sampai 3 juga bisa. Sirkuit diagram. Mestinya ini bisa melompat, tapi saya juga masih belum paham yang bagaimana. Oke, itu yang di atas. Terus yang ini ada selection, escape. Langsung aja ke sini caranya. Ini connect F5. Ini code join connection, ini insert comment. Lalu auto alik, ini enggak begitu, ini constant connector. Nah, ini kalau mau ngambil dari sini langsung bisa. Nah, gini. Diambil dari sini juga bisa sebetulnya. Terus ini special function, ini ada banyak, ada kalau nggak salah ini timer. Nah, timer. Terus ini semua timer sepertinya. Ada counter, sesuai nggak counter? Counter, ini counter. Nah, ini counter ternyata. Oke, penunjukannya seperti itu. Ini untuk special functionnya. Kalau ini data log, ini hanya untuk log. Ini tadi untuk membagi, ini 1, ini 2, ini 3, kita tetap 1. Ini zoom, ini zoom in, ini zoom out. Ini untuk select lines. Bentar ini ya. Select line. Ini untuk lines, untuk garisnya ini aja. Nah, ini kalau diperbesar ini ada. Ini dia dari mana ke mana. Ini bisa kelihatan pakai select lines. Terus ini, nah ini biasanya jadi problematika kalian. Ini untuk layarnya menuju ke bawah. Ini ada hijau. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Oke, ini ada hijau, garis hijau memanjang dari kiri ke kanan. Itu adalah perpotongan dari halaman 1 ke halaman 2. Jadi sebetulnya halaman 1 hanya ini aja. Di sini back layoutnya. Kalau saya itu biasanya hanya 1 halaman seperti ini loh, sedikit sekali. Biar lebih panjang, itu menggunakan sampai 2, 3, 4 atau bahkan sampai 5. Nah, tadi itu program yang lain itu di default 1/4. Ini sudah. Saya hapus lagi. Lalu ini convert to FBD. Kalau ini diklik, yang terjadi akan muncul titik-titik. Yang kita kerjakan bukan ini, tapi yang header diagram. Ini di close seperti biasa. Kalau ada ini langsung di close aja nggak masalah. Terus ini untuk simulasi tadi. Oke, nanti dicoba. Lalu ini untuk online test. Jadi kalau kita sudah menyambungkan ke smart relay-nya, ke logonya, kita bisa ngetes logonya itu bersamaan
dengan bentuk fisik ataupun virtualnya. Itu langsung bisa dicek. Ada arusnya yang masuk. Seperti simulasi tapi dia bisa secara real time. Itu untuk ini nggak bisa karena tidak ada PLC. Itu lalu kita mulai ke sini. Nah, di sini ada instruction banyak sekali. Kita mulai dari wow. Yang saya tahu sebetulnya kalau kalian mau tuh bisa di seperti ini kan. Ini diklik nggak bisa diklik sini. Lalu ini diklik kanan ada help. Di sini juga banyak untuk membantu kalian. Membantu kalian untuk memahami apa ini kegunaannya apa. Cuma kekurangannya adalah ini berbahasa Inggris. Bagaimana kalian untuk mempelajarinya? Oke, saya jelaskan sepahamnya kalian. Make contact ini adalah biasanya itu kalau dia push button atau dia relay ini adalah kontak NO. Ini kalau break kontak udah jelas dia adalah NC. Nah, saat memilih I1 atau I2 ini udah ada banyak pilihan. Ada I1 sampai I24 itu hanya untuk I. Nah, terus sama untuk analog kontak juga sama. Dia harus diberikan arus listrik terlebih dahulu, baru nanti bisa digunakan untuk menjadi analognya. Nah, relay coil seperti biasa. Relay coil untuk kalau biasanya ini adalah relaynya coil, atau kalau di kontaktor ini itu biar kontaktornya nyala. Ya, sepemahaman kalian lah. Ini kalau rata-rata di PLC adalah 100, kalau di Zelio itu adalah kurung key itu untuk yang ini kan sebenarnya juga sama key. Invert output ini, nah ini invert output ini kebalikannya yang biasa. Jadi itu kayak break. Ini berarti adalah NC-nya output. Kalau di dalam gerbang logika itu adalah not, dia kebalikannya. Terus ini juga ada analog output, AKI sama. Terus juga nanti, nah ini ada network input. Oke, kalau yang ini kan perlu garis kan. Nah, kayak gini. Ini nanti kayak sini, nanti ke sini, dan ini nanti ke sini. Contoh. Terus ini, nah ini ada perbedaan. Kalau yang I itu garisnya tipis. Kalau yang A itu garisnya lebih tebal. Nah, tebal itu harus berpasangan dengan tebal. Kelihatan perbedaannya. Nah, tebal dan tipis. Nah, N sendiri itu tidak perlu garis karena dia adalah virtual. Begitu pula dengan network analog output. Sama. Network output ini memerlukan. Nah, dia dari mana dapatnya? Ini dari sini juga bisa. Itu kalau yang N-key atau network coil. NI network input. NAI adalah network analog input. Network analog output ya sama, dia juga harus keluarannya sesama output. Oke. Kalau dia digital dia tipis, tapi kalau dia analog dia tebal. Itu untuk permulaan awal dari simbol-simbol yang biasa dipakai. Mari kita coba untuk mencoba rangkaian DOL. Rangkaian DOL rangkaian paling sederhana. Kita perlu NO untuk menjadi di tengah. Anggap I1 bebas naruhnya, lalu untuk NC untuk menjadi stop di awal. Lalu kita membutuhkan delay untuk menjalankan. Nah, di sini kalau diperhatikan sudah ada key 1. Saya mau menaruh lagi. Nah, ada dua cara untuk mempermudah kalian. Pertama itu, kita ulangi lagi. Pertama itu kalian ini tarik ke kanan, bisa. Oke. Atau yang ada
NO-nya ini di copy, klik kanan atau Ctrl C, lalu di paste, Ctrl V, itu bisa. Lalu ini diklik kanan, diklik 2 kali, itu apa yang mau dicari. Nah, karena udah ada key 1 untuk pengunci, key 1 bisa. Terus ya sudah, hubungan-hubungan saja. Lalu ditarik ke atas seperti rangkaian biasanya. Nah, ini nggak bisa, tulisannya incompatibilitas, bukan gitu cara. Ada 3 cara. Cara pertama, ini diklik dengan posisi dia connect ya. Ini diklik 2 kali seperti ini. Ini bisa. 1 cara pertama. 2, diklik kanan, dia connect with input connector, apa yang mau diinputkan. Ini cara kedua. Atau ini langsung ke coil langsung, tadi ada pasangannya. Nah, seperti ini. Itu untuk membuat jalur pasangan. Nah, kita coba apakah berhasil seperti ini. Nah, merah berarti ada arusnya, biru belum ada arusnya. Untuk membuat dia nyambung, itu hanya diklik kayak gini aja, seperti biasa. Nah, ini kan tapi switch. Cara gantinya adalah dijadikan momentary push button mic. Yang ini juga sama. Momentary push button mic. Kita ulangi. Sebetulnya juga bisa ini di black properties ini juga. Di simulasi ini juga ada. Kita simulasikan lagi. Kalau kita tekan start, dia akan mantul langsung. Sama seperti prinsip kerja push button, ditekan sekali dia akan kembali ke posisi awal. Lalu diklik ditekan lagi yang push button NC, dia akan mati. Nah, untuk indikator nyala matinya ada di key 1. Nah, tekan dia akan nyala. Tekan lagi dia akan mati. Oke, itu. Lalu apakah juga bisa digunakan yang lain? Dilihat properties, ini key saja, tidak sama dengan Zelio. Ada impulse key atau Z key kalau dibilangnya, itu di sini tidak ada. Itu untuk awalan dari untuk awalan dari logo. Nah, fungsi-fungsi yang lain yang biasa digunakan adalah seperti biasa, ada timer. Di sini timer ada on delay, bentuknya seperti ini. Ada lagi off delay. On delay berarti dia akan on setelah beberapa detik. Kalau off delay akan off setelah beberapa detik. On atau off tergantung onnya berapa detik, offnya berapa detik. Yang biasa dipakai adalah repetitive on delay. Kalau dalam Zelio ini adalah A kecil. Kenapa kok pakai A kecil? Dia di sini itu semuanya langsung kena arus. Kalau dia tidak di reset, dia tidak akan bisa. Lalu ada juga whipping relay. Nah, ini saya masih jarang relay masih timer masih jarang saya pakai. Yang dipakai itu kebanyakan kalau saya adalah on delay asinkronus. Cuma itu aja W-nya. Karena kalau ini adalah digunakan untuk mematikan, kalau yang asinkronus digunakan untuk berkedip. Seperti biasa kalau mau belajar lebih lanjut di help, terus semuanya di sini ada. Ini digunakan untuk apa? Lebih jelasnya ya trigger, ya ada trigger berarti dia ada arusnya. Trigger dengan reset berarti nanti dia akan mati kalau ada resetnya. Nah, ini kan dia berapa detik nyala, berapa detik mati. N, lebih baik ada N daripada trigger, karena trigger sekali tidak akan bisa dimatikan. Harus tidak ada yang nyala atau harus yang NC-nya. Oke, itu lalu banyak sebetulnya yang saya pakai hanya 2 ini aja. Berikutnya ada counter. Nah, counter ini ada up and down counter. Kalau di sini itu ada, di timer tadi itu ada, kalau kalian pencet di sini ada tulisannya TRG yang saya tadi bilang trigger.
Di sini sebetulnya udah kelihatan dia harus dikasih apa. Lah di counter ada reset, ada CNT, ada dir. Nah, kalau diperhatikan secara baik-baik di bantuan, reset ini untuk ngeriset dari misalnya dia itu dari 1, 2, 3. Kalau itu CNT-nya masuk, kalau semisalkan dia sudah berapa kali, dia baru akan nyala si counter. Nah, untuk mematikan counter dia harus mereset. Coba setelah ini akan kita coba untuk timer terlebih dahulu, setelah itu ke counter. Nah, kalau dir itu kebalikannya. Kalau dia tidak diberikan sumber, dia akan menjadi counter up atau dia akan jadi 1, 2, 3. Tapi kalau diberikan sumber, diberikan 1, dia akan menjadi counter down, menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Terus kita coba terlebih dahulu untuk kita coba terlebih dahulu untuk si timer. Yang biasa saya gunakan adalah timernya ini, rotative on delay. Kita hapus semua biar gampang. Oke, semisalkan ini rangkaian dol, akan saya tambahi lagi rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini trigger. Saya gabungkan ke sini. Nah, setelah coil 1 menyala selama 3 detik, maka yang terjadi, nah ini saya seperti biasa tetap copy, tapi sebetulnya kalau mau ke make kontak juga bisa. Oke, make kontak ini nanti dikasih huruf T, udah ada langsung bisa dipanggil. Oke, dia nanti akan menyalahkan, akan menyalahkan coil 2, anggap seperti itu. Nih, lah kalau diperhatikan sebetulnya kalian bisa bebas mau ditaruh di sini juga bisa. Nih, ini enggak akan apakah nyambung? Simulasinya adalah seperti ini. Oke, di coil 1 ditekan. Nah, ini tidak akan nyambung, jadi nggak ada masalah. Beda dengan Zelio, itu udah jadi satu kesatuan, nggak ada masalah. Dan yang lain lagi, ini bisa kalau kalian berjajar seperti ini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai sini mestinya bisa kalau mau ditambahi seperti ini tadi. Nah, ini diberikan tambahan seperti ini. Del. Nah, ini akan lebih panjang lagi. Ya, bisa. Bisa sangat panjang kalau kalian mau programnya panjang. Saya ulangi lagi biar ke sini biar lebih semuanya kelihatan. Jadi tidak ada masalah. Nah, oke, kita mulai. Kita ulangi lagi. Maaf, kita lanjutkan lagi. Di sini setelah 3 detik dia akan menyalahkan Q2. Sekalipun nanti Q1 mati, Q2 tetap akan nyala. Benar? Kita coba. Kita nyalakan. Q2 tetap menyala. Saya matikan Q1. Tetap menyala. Kenapa? Karena timernya masih ke trigger ke 3 detik. Harus dimatikan terlebih dahulu. Matikannya gimana? Bisa dengan 2 cara. Langsung menggunakan sesama tombol I2 untuk sama-sama itu, tapi harus menggunakan make kontak. Make kontak. Oke, pakai input 2 seperti ini ke trigger. Oke. Nah, nanti sama-sama stop, dia akan men-trigger atau men-stop. Coba. Oke. Saya stop, semuanya akan mati. Oke, itu 1. Atau menggunakan push button yang lain. Bisa menjadi 3. Maaf, ini langsung bisa. Oke, ya. Di sini juga bisa. Nah, kita stop. Kan Q2 masih nyala. Nah, kita menggunakan I3. Nah. Oh, ini belum disetting menjadi
momentary ya. Nah, berubah. Itu untuk si timer. Nih, itu yang timer. Nah, semisalkan ada lagi menjadi yang up down counter. Semisalkan kita mau counter itu menggunakan make kontak 4 coba. Ini di sini udah ada reset, ada CNT, ada dir. Di sini juga di setting mau berapa kali baru dia akan menyala. Anggap dia akan menyala setelah 3 kali ditekan. Ya udah, ini langsung di CNT. Nah, resetnya sebetulnya bisa seperti ini. Gak masalah untuk sama-sama reset. Atau bisa juga ini di copy, ditempatkan di sini. Ini juga bisa. Nah, ini nanti apa yang terjadi setelah 3 detik. Setelah 3 kali baru dia akan menyalakan lampu 3 mungkin. Ini C. Nah, C2. Menyalakan Q3. Oke. Coba seperti ini. Kita simulasi. Kita coba tekan. Oke, ini belum jadi memory pick. 1. Di sini sebetulnya ada kacamata. 2, 3. Nyala. Matinya harus ditekan yang 3 karena adalah reset. Ini kalau yang dirnya adalah 0. Kalau kita isi dijadikan high seperti ini, yang terjadi adalah dia adalah counter down. Oke, kalau dirnya udah disambung dengan netral, yang terjadi adalah yang tadi on itu harus off-nya itu 0, start-nya itu dari 3. Oke, kalau tadi inputnya 3 kali ditekan baru dia akan menyala. Kalau ini dia sudah akan menyala. Baru setelah 3 kali ditekan baru dia akan mati. Itulah kebalikan kalau misalnya dirnya ditekan. Untuk analog saya belum begitu banyak yang saya pelajari. Analog akan menyusul di video lanjutan. Itu untuk perkenalan untuk software logo Soft Convert 8. Mungkin untuk kedepannya bisa dipelajari untuk rangkaian-rangkaian atau logika-logika yang lain. Nah, setelah semisalkan ini nanti sudah programnya sudah selesai, yang kalian lakukan nanti adalah PC to logo di download. Nah, ini harus sesuaikan apa yang kalian pasang. Ada yang LAN, ada USB to LAN, ada Type-C to LAN tergantung. Setelah itu sesuaikan IP-nya yang ada di IP si PLC. Kalian juga harus membuka kontrol panel dan sebagainya. Itu minta tolong ke guru masing-masing. Kalau kalian paham itu nanti adalah ke panel, lalu nanti network dan internet, terus network sharing, lalu di bagian adapter setting, di bagian Ethernet, lalu di bagian properties, lalu di bagian Internet Protocol version. Nah, ini diisi sesuai hampir sama dengan miliknya logo. Itu nanti juga akan sama, ada IP address, subnet mask, default gateway. Itu di yang subnet sama default disamakan, tapi IP address dibedakan sedikit. Kalau ini 83 jadikan 89, 85 boleh. Itulah, setelah itu kalau mau benar-benar dicoba dites, kalau nanti dia hijau, ini karena nggak akan bisa karena tidak ada PLC yang tersambung, dia akan error. Lama. Setelah itu di OK, nanti kalau posisinya run di OK, kalau posisi stop dia langsung akan menjalankan programnya. Nah,
Semisalkan kayak gini. Kalau seperti ini. Oke, di-download. Nah, ini ada masalah download PC logo file detail info Windows. Yang perlu kalian lakukan adalah ini, menekan 2 kali. Setelah itu akan ada apa yang jadi masalah. Nah, di sini T01 tidak ada dia kemana. Karena yang dipakai hanya outputnya aja. Nah, kalau T sama C itu harus dan wajib dia untuk keluar, dia mau ngapain. Oke, mungkin untuk itu terlebih dahulu. Untuk pertanyaan mungkin bisa di komentar. Dari saya cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih untuk ditonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.